Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan kurva uji tarik atau kurva stress strain. Sebelum memasuki tutorial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai uji tarik dan titik-titik yang berkaitan dengan kurva tersebut. Nah, uji tarik sendiri merupakan cara karakterisasi untuk mengetahui kemampuan material terhadap tenaga tarikan, di mana uji tarik ini dilakukan untuk mengetahui beberapa sifat pada material. Misalnya, suatu bahan ketika akan digunakan sebagai pembuatan botol, maka harus diuji terlebih dahulu sebelum diisi dengan cairan, karena ketika diisi oleh cairan, maka akan terjadi interaksi antara bahan tersebut dengan cairan. Nah, selanjutnya di sini terdapat kurva stress strain atau kurva tegangan-regangan, di mana pada sumbu X terdapat strain atau regangan dan pada sumbu Y terdapat stress atau tegangan. Nah, pada kurva ini terdapat daerah elastis dan plastis, di mana daerah elastis ini merupakan kondisi ketika suatu material diberikan beban, maka ia akan berubah bentuk, akan tetapi saat beban tersebut hilang, ia akan kembali ke bentuk semula. Kemudian ada daerah plastis. Nah, daerah plastis ini kebalikan dari daerah tadi, di mana saat diberikan beban dia akan terjadi perubahan yang tetap, dan perubahan tersebut ketika bebannya hilang akan tetap seperti itu bentuknya. Nah, di sini terdapat titik-titik pada kurva, di mana terdapat titik A. Titik A ini menandakan batas proporsional, yaitu batas di mana tegangan dan regangan memiliki hubungan proporsional. Kemudian ada titik B. Titik B ini merupakan batas elastis, yaitu batas ketika suatu material akan kembali pada panjang semula ketika suatu beban dihilangkan. Kemudian di sini ada titik C, merupakan titik luluh, di mana titik luluh ini merupakan titik yang terdapat antara batas plastis dan batas elastis. Kemudian di sini ada titik E. Titik E ini merupakan titik maksimum, yaitu titik ketika suatu spesimen telah mencapai kekuatan maksimumnya. Dan yang terakhir ada titik F. Titik F ini merupakan titik putus, yaitu ketika suatu material mengalami patah dan menyatakan kekuatan yang putus. Oke, di sini kita langsung membuat tutorial pembuatan kurva uji tarik. Di sini terdapat suatu sampel tensil 6150, di mana terdapat data load atau beban, strain, regangan, dan stress. Nah, data stress ini sebelum kita olah kita harus cari terlebih dahulu. Untuk mencari data stress, kita dapat menggunakan rumus ini. Stres atau tegangan, rumusnya yaitu P dibagi A, di mana P merupakan beban dan A merupakan luas penampang. Nah, di sini di data terdapat keterangan spesimen diameter yang menunjukkan bahwa bentuk sampel ini berbentuk bulat. Maka untuk luas penampangnya dapat menggunakan rumus pi d kuadrat dibagi 4. Oke, langsung saja kita ke pengolahan perhitungan tegangan. Nah, untuk tegangan rumusnya beban dibagi pi, nilai pi itu 3,14 dikali D, diameternya 6,37 kuadrat D kuadrat dibagi 4. Nah, untuk mencari data yang lainnya, kita tinggal pilih kursor yang berbentuk plus, kemudian kita tarik ke bawah. Setelah didapatkan nilai stres atau tegangan, kemudian kita blok data tegangan dan regangannya. Kita tarik sampai bawah. Kemudian kita klik insert.
kemudian di chart ada scatter, dan pilih yang ini. Setelah didapatkan kurva uji tadi, kemudian kita ubah kurvanya terlebih dahulu menjadi berbentuk garis seperti ini agar memudahkan pembacaan titik-titiknya. Nah, sebelum menentukan data-data batas proporsional, titik lulu, titik maksimum, titik putus, dan modulus Young, kita perbesar terlebih dahulu kurva yang akan kita analisis. Nah, yang pertama kita akan menentukan batas proporsional. Batas proporsional sendiri merupakan batas akhir pada grafik dengan garis linear. Nah, di sini dapat kita lihat batas terakhir garis linearnya berada pada titik ini. Nah, titik ini itu berarti menunjukkan titik batas proporsional, di mana besarnya itu sebesar 0,00373. 0,00373. Kemudian kita cari datanya. 0,0037. Nah, ini merupakan batas proporsional. Kemudian yang kedua kita menentukan titik luluh. Titik luluh sendiri merupakan titik antara area elastis dan plastis. Nah, setelah tadi ditentukan nilai batas proporsional, biasanya nilai titik luluh ini itu di atas batas proporsionalnya. Nah, berarti di sekitar sini, yaitu pada titik 0,004778. 0,00478. Kemudian kita cari titiknya. Nah, titik ini merupakan titik luluh. Selanjutnya kita menentukan titik maksimum. Titik maksimum sendiri merupakan titik saat suatu spesimen mencapai tegangan maksimumnya. Di sini kita lihat titik-titik yang menunjukkan titik paling besar, nilai yang paling besar dari nilai tegangannya. Di sini nilai titik pertama yaitu 0,14, titik kedua 0,17. Nah, nilai ini merupakan nilai paling besar, maka ini merupakan titik maksimum, yaitu dengan nilai 0,1766. 0,176. Kemudian kita cari datanya. Nah, ini merupakan nilai titik maksimum. Kemudian yang terakhir, kita menentukan titik putus. Nah, titik putus ini menandakan suatu material mengalami pemutusan kekuatan, di mana titik putus ini biasanya tak pada akhir, yaitu pada titik ini, pada titik 0,0864. 0,0864. Itu merupakan titik putus. Nah, setelah ditentukan titik-titiknya, kemudian kita akan melakukan modulus Young. Nah, modulus Young sendiri merupakan ukuran tegangan atau regangan dari suatu benda. Untuk menentukan modulus Young, kita dapat membuat kurva linear terlebih dahulu dari data yang tadi, yaitu pada data dari awal sampai batas proporsional. Setelah didapatkan nilai tadi, kemudian kita menentukan nilai modulus Young. Nilai modulus Young sendiri merupakan ukuran tegangan atau regangan dari suatu benda. Untuk menentukan nilai ini, kita harus membuat kurva pada garis linear terlebih dahulu. Kita ambil data tegangan dan regangan sampai nilai batas proporsionalnya.
Nah, sampai sini. Kemudian kita grafik. Nah, dari kurva ini kemudian kita tentukan nilai. Kita klik display equation on chart. Nah, ini dapatkan nilainya itu Y sama dengan 104,65x. Nah, nilai 104,65x ini merupakan nilai modulus. Kita masukkan datanya 104,65. Nah, dari data-data ini kita telah mendapatkan batas proporsional, titik lulus, titik maksimum, titik putus, dan nilai modulus Young. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.